Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaki Ardiansyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2022 dari kelas C. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok petik ketiga di kelas saya dan akan mengawali video tugas petik kedua mengenai peran mahasiswa dalam implementasi bela negara non-fisik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu pengenalan. Jadi kelompok saya terdiri atas 10 anggota, yang diantaranya yaitu saya sendiri, Muhammad Muzaki Ardiansyah dengan NIM terakhir 139, kemudian ada Aisyah Farah Amalia dengan NIM terakhir 110, Cynthia Neo Maitasya dengan NIM terakhir 160, Leli Angeli Gunati dengan NIM terakhir 113, Talia Rahma Fadila dengan NIM terakhir 140, Hanifah Mumtaz Al-Rosyidah dengan NIM terakhir 119, Puspa Dwi Hartati dengan NIM terakhir 141, Nabila Putri Zakaria dengan NIM terakhir 124, Ananda Aditya Putra Pratama dengan NIM terakhir 148, dan Dimas Andika Jaya Kusuma dengan NIM terakhir 135. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menuju penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bela negara non-fisik yang akan dijelaskan oleh saudari Aisyah Farah Amalia. Bela negara adalah upaya yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui sikap atau perilaku yang didasari pada kecintaannya terhadap tanah air. Bela negara dibagi menjadi dua, yaitu bela negara fisik dan bela negara non-fisik. Bela negara fisik yaitu upaya pertahanan yang dilakukan dengan cara ikut serta dalam berperang dan mengangkat senjata jika ada serangan dari negara asing yang mengancam keberadaan negara Indonesia. Bela negara non-fisik yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menempuh pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Makna bela negara bagi mahasiswa. Bela negara tidak hanya sekedar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik, namun bela negara adalah bagaimana cara mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan segala kegiatan yang bermanfaat dan dapat memajukan Indonesia. Baik, kepada saudari Aisyah Farah Amalia, terima kasih disampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang materi pihak-pihak yang terlibat dalam bela negara non-fisik yang dapat diimplementasikan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh saudari Cynthia, saudari Angel, dan saudari Fadila. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Nino Maitasya dari Ekonomi Pembangunan 2022. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi bela negara. Bela negara terdiri dari dua, yaitu bela negara fisik dan non-fisik. Bela negara non-fisik merupakan bela negara yang dilakukan warga negara dengan tidak langsung maju perang, namun melalui pendidikan kewarganegaraan serta pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam bela negara non-fisik ialah seluruh elemen masyarakat. Kenapa? Karena pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana hidup yang damai serta sejahtera. Adapun beberapa contoh upaya untuk bela negara, yang pertama, menciptakan kedamaian dalam keluarga yang harmonis. Peran warga sipil dalam bentuk upaya bela negara yaitu dilakukan dengan cara melakukan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai profesi. Kesadaran akan bela negara perlu ditimbulkan terus-menerus melalui proses pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, guna menumbuhkan cinta tanah air dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah terhadap perwujudan bela negara secara non-fisik. Tentunya,
peran pemerintah terhadap bela negara tersebut sangat penting sekali, terutama pada masyarakat. Peran pemerintah tersebut seperti memberikan pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya bela negara tersebut yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan pemerintah tersebut juga memberikan kesadaran penuh terhadap pentingnya bela negara yang harus dilakukan. Contohnya seperti memberikan kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, seperti kebudayaan yang ada di daerah-daerah yang sangat beraneka ragam. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap melestarikan kebudayaan tersebut dapat mencegah adanya pengakuan atau klaim budaya dari negara lain terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut dapat terus terjaga kelestariannya. Baik, kepada saudari-saudari Cynthia, Leli, Angeli, dan Talia Rahma Fadila, saya ucapkan terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu implementasi bela negara non-fisik yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa di dalam kehidupan sehari-hari, yang akan disampaikan materinya oleh saudari Hanifah, saudari Puspa, saudari Nabila, saudara Adit, dan saudara Dimas. Kepada yang para bertugas, saya persilahkan. Implementasi bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan bernegara dengan berkarya. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum maupun undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing. Adapun contoh nyata yang dilakukan mahasiswa dalam bela negara saat ini, yaitu belajar dengan tekun serta membanggakan nama kampus melalui prestasi akademik maupun non-akademik, serta menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus, juga berkontribusi dalam kegiatan sosial di dalam kampus maupun di luar kampus. Contoh selanjutnya yaitu mahasiswa harus berani untuk menyampaikan kritik dan memberikan saran yang bersifat membangun. Mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi, inovasi, ide dan pemikiran apapun yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat kepada pihak atau instansi yang terkait. Mahasiswa sebagai agent of change harus bisa berpikir kritis dan mencari jalan terbaik untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran tersebut. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menegakkan HAM diantaranya seperti menulis artikel atau menulis poster tentang bagaimana seharusnya HAM ditegakkan, mengecam para peluka pelanggaran HAM, melakukan aksi pembelaan atau demo terhadap ketidakadilan yang didapatkan korban pelanggaran HAM, membuat forum diskusi dan edukasi kepada masyarakat bahwa HAM harus ditegakkan demi terciptanya keadilan dan berani dengan tegas mengecam para pelaku, menciptakan organisasi atau suatu lembaga pengawas hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, contoh bela negara non-fisik yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memakai dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, membantu mengamalkan dan melestarikan budaya yang ada di daerah tempat tinggal kita sendiri. Dan taat dalam membayar pajak yang harusnya dibayar setiap bulannya. Dan yang terakhir, mencintai dan melestarikan lingkungan sekitar. Terima kasih kepada saudari Hanifah, Puspa, Nabila, dan kepada saudara Adit dan Dimas.
Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila Anda menemukan banyak kesalahan dan kekurangan, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Terakhir, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Maka cintailah negerimu, karena itu merupakan bagian dari imanmu. Baik, itu saja, sekian dari kami. Terakhir, saya Muhammad Musaki Ardiansa sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.